Nah, ini hebatnya Nabi Sulaiman. Mengerti dia apa yang sedang dibicarakan atau disampaikan semut itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kharaja Sulaiman alaihi salam yastasqi. Jadi Nabi Sulaiman itu pernah keluar untuk melaksanakan istisqa, ya, meminta hujan. Fara'a namlatan mustalqiyatan ala dhahriha. Dalam perjalanan beliau melihat semut yang sedang menengadahkan badannya ke langit. Mustalqiyah, kalau kita tidur, kita lagi menghadap ke langit. Rafi'atan qawaimaha ilas sama. Dia angkat kaki-kakinya, tangan-tangannya. Ya, jadi semut itu lagi berbaring menghadap ke langit. Dia angkat kakinya dan tangannya. Jadi di dalam hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Sulaiman keluar ingin istisqa, ya, melaksanakan istisqa, yaitu minta hujan. Fara'a namlatan mustalqiyatan ala dhahriha, maka melihat seekor semut yang sedang berbaring mengangkat kaki dan tangannya ke langit, ilas sama. Taqulu, sambil berkata, ini hebatnya Nabi Sulaiman, mengerti dia apa yang sedang dibicarakan atau disampaikan semut itu. Allahumma, ya Allah, inna khalqun min khalqik, kami ini makhluk dari makhluk-makhlukmu. Jadi Bapak dan Ibu, bukan kita saja makhluk itu, semut juga makhluk Allah. Laisa bina ghinan an suqyak, tidak ada dari kami yang tidak memerlukan siraman, tidak memerlukan air hujan darimu. Faqala, maka Nabi Sulaiman ngomong, berkata kepada jamaahnya, kepada masyarakatnya, irji'u, pulanglah. Laqad suqitum bida'wati ghairikum, sungguh kalian sudah diberi hujan disebabkan doa selain kalian. Masya Allah Bapak dan Ibu, kadang-kadang mungkin bukan doa-doa kita yang diijabah itu, tetapi doa orang lain. Bahkan di sini doa seekor semut yang sedang membutuhkan air, itu ya. Sehingga tidak jadi Nabi Sulaiman mengajak masyarakatnya untuk meminta hujan. Ya. Rawahu Ahmad wa shahhahul Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Hakim. Baik Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dari hadis ini dapat kita ambil pelajaran sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Amir As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Satu, fihi dalalatun ala annal istisqa syar'un qadimun wal khuruju lahu kadzalik. Jadi istisqa itu minta hujan,
Kemarin kita sampaikan Bapak dan Ibu, minta hujan itu bukan hanya saja sholat. Jadi ada kita berdoa saja itu sudah minta hujan, ya. Itu yang pertama. Di paling simpelnya, sederhananya, ketika kita minta hujan, ya Allah, ladang-ladang kami sedang kering, sawah-sawah kami tidak ada airnya, ternak-ternak kami sedang payah untuk minumnya, maka turunkanlah hujan darimu ya Allah. Itu berarti kita sudah istisqa, minta hujan. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa kita minta hujan itu ketika kalau sang khatib, dia sedang berkhutbah, ya, dia minta hujan. Yang ketiga, yaitu dengan cara sholat, seperti yang dilakukan oleh Sulaiman ini. Dia mengajak masyarakatnya untuk keluar, ya. Bahkan di sini juga, dari hadis ini juga dipahami bahwa disunnahkan kalau kita sholat istisqa itu bukan hanya saja manusianya yang keluar, tetapi diajak juga hewan-hewannya. Maka yang pertama yang kita dapat ambil pelajaran bahwa sholat istisqa atau meminta hujan itu dan keluar gitu ya, itu sudah merupakan syariat yang lama sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga keluar, ya, bersama-sama berkumpul di lapangan, di tempat yang terbuka misalnya, kemudian kita bersama-sama minta hujan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, annahu yahsulu ikhrajul bahaim fil istisqa. Nah, jadi dianjurkan juga, bagus juga kalau kita melakukan sholat istisqa itu kita ajak hewan-hewan tadi, suruh sholat dia, ya. Hai kambing sholat, gitu ya. Sapi sholat, nggak usah kita suruh dia, kita bawa saja, gitu ya. Karena dia lebih mengerti, walaupun kita tidak paham, gitu ya. Jadi hewan-hewan atau makhluk-makhluk Allah yang lain itu punya caranya sendiri, dia mengadukan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disunnahkan atau dianjurkan kita ketika sholat istisqa itu membawa ternak-ternak, ya. Wa anna laha idrakan yata'allaqu bi ma'rifatillah. Karena hewan-hewan itu, makhluk-makhluk Allah itu, dia mempunyai, ya, cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan cara mengetahui bagaimana Allah akan memberikan, gitu ya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma'rifatan bidzikrihi, dan dia juga punya cara berzikir, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tatlubul hajat minhu. Begitu juga cara meminta untuk dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini cerita Nabi Sulaiman ini sudah biasa kita dengar. Dia bisa memahami bahasa-bahasa hewan, gitu ya. Nah, dari sini juga mungkin kalau kita lagi lihat semut lagi bersantai di pinggir jalan, gitu ya, jangan kita injak. Siapa tahu dia sedang berdoa, gitu ya, untuk kebaikan bangsanya, dirinya, dan juga tentunya kita semua. Karena kalau bahasa semut tadi yang dipahami oleh Nabi Sulaiman, Allahumma inna khalqun min khalqik, ya Allah, kami ini adalah makhluk dari makhlukmu juga. Laisa bina ghinan an suqyak, tidak ada ya Allah yang tidak butuh kepada siramanmu, tidak butuh kepada airmu.
diajaknya kita. Jadi katanya kami bangsa semut juga butuh, tapi bangsa yang lain juga butuh. Karena kata dia nggak ada yang tidak butuh dengan air. Nah, dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an juga disebutkan wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Jadi dijadikan dari air itu segala sesuatu itu ada kehidupannya. Bahkan kita hidup ini berasal dari setetes air, gitu ya. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini pertama hadis yang kita baca tentang hadis dari hadis Abu Hurairah tentang kisah Nabi Sulaiman dengan kaumnya dan seekor semut yang sedang meminta hujan, gitu ya. Maka kadang-kadang Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita diijabah atau diberikan rahmat oleh Allah itu bukan karena doa-doa kita atau permintaan kita, tapi kadang-kadang itu adalah permintaan orang lain sehingga kita pun mendapatkan kebaikannya.